Halo teman-teman, kembali lagi di our channel. Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Teman-teman pasti tahu Aki bukan? Nah, apakah teman-teman tahu bagaimana proses pengisian ulang energi kimia pada Aki? Proses tersebut menerapkan prinsip sel elektrolisis. Yang pertama, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang menggunakan sumber energi listrik untuk mengubah reaksi kimia. Di sini, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Sedangkan sel volta atau sel galvani adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Dari pembahasan kita sebelumnya, kita dapat melihat bahwa sel volta dan sel elektrolisis mempunyai perbedaan. Nah, berikut ini adalah perbedaan sel volta dan sel elektrolisis secara lebih rinci. Yang pertama, dalam sel volta, energi kimia yang dihasilkan dari reaksi redoks diubah menjadi energi listrik. Hal ini berarti bahwa reaksi dalam sel volta dapat berlangsung secara spontan. Sedangkan di dalam sel elektrolisis dibutuhkan sumber energi listrik agar reaksi redoks dapat berlangsung. Yang artinya, reaksi redoks dalam elektrolisis tidak dapat berlangsung secara spontan. Perbedaan yang kedua, komponen penyusun sel volta terdiri dari larutan elektrolit, elektroda yang terdiri dari katoda dan anoda, jembatan garam, dan bisa dilengkapi dengan voltmeter. Sedangkan komponen penyusun sel elektrolisis terdiri dari larutan elektrolit, elektroda yang tersusun dari katoda dan anoda, kemudian terdapat sumber arus listrik seperti baterai. Berikutnya yang ketiga, pada sel volta, katoda berperan sebagai kutub positif dan anoda berperan sebagai kutub negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis, katoda berperan sebagai kutub negatif dan anoda berperan sebagai kutub positif. Selanjutnya, kita akan membahas reaksi di katoda dan anoda. Reaksi di katoda bergantung pada jenis kation. Jika kation merupakan logam aktif golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, maka yang tereduksi adalah air, dengan reaksi 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Jika kation yang tereduksi merupakan sisa asam, maka yang tereduksi adalah H+-nya. Dengan reaksi 2H+ ditambah 2 elektron menjadi gas H2. Jika kation yang tereduksi merupakan logam selain golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang tereduksi adalah logamnya. Dengan reaksi Lx+ ditambah X elektron menghasilkan endapan logamnya. Selanjutnya, reaksi di anoda. Reaksi di anoda bergantung pada jenis anoda dan anionnya. Anoda terbagi menjadi elektroda inert dan elektroda tak inert. Jika menggunakan elektroda inert seperti PT platina, Au aurum, dan C karbon, maka jika anion berasal dari sisa asam oksidasi seperti SO42-, HO3-, PO43-, maka yang tereduksi adalah air. Dengan reaksi 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Jika anion berasal dari sisa asam lain seperti Cl, Br, I, itu contoh reaksinya seperti 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron.
Nah, jika ion berasal dari basa, contoh reaksinya seperti 4OH- menghasilkan 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron. Jika menggunakan elektroda tak inert, maka anoda itu sendiri yang akan teroksidasi dengan rumus M menghasilkan My+ ditambah Y elektron. Selanjutnya, mari kita bahas contoh soal. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan elektroda C pada larutan NaCl dan larutan H2SO4. Pembahasan 1. Elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda C menghasilkan ion Na+ ditambah ion Cl-. Katodanya 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Kemudian anodanya 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Menghasilkan reaksi 2H2O ditambah 2Cl- menghasilkan 2OH- ditambah H2 ditambah Cl2. Di sini ionnya tidak tereduksi, yang tereduksi adalah pelarutnya, yaitu H2O. Pembahasan kedua, elektrolisis larutan H2SO4 dengan elektroda C menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-. Katodanya 2H+ ditambah 2 elektron menghasilkan H2. Anodanya 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Di sini kita setarakan elektron dengan dikali silang. Menghasilkan 4H+ ditambah 2H2O menghasilkan 2H2 ditambah 4H+ ditambah O2. Karena 4H+-nya sama, dapat kita bagi, kemudian hasil reaksinya yaitu 2H2O menghasilkan 2H2 ditambah O2. Kali ini kita akan mempelajari prinsip kerja dari sel elektrolisis. Sel elektrolisis menggunakan anoda dan katoda sebagai elektroda. Di sini kita menggunakan karbon sebagai elektroda dan lelehan NaCl sebagai larutan elektrolit, di mana anoda dihubungkan dengan kutub positif dan katoda dihubungkan dengan kutub negatif pada sumber arus listrik. Pada baterai, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Hal ini mengakibatkan elektron tertarik dari anoda dan membuat ion Cl negatif teroksidasi membentuk gas klorin. Elektron yang dilepaskan dari anoda tadi kemudian dialirkan menuju ke katoda oleh baterai, yang kemudian ditangkap oleh ion Na positif sehingga tereduksi membentuk logam Na. Logam Na akan membentuk padatan yang menempel pada katoda.